Jumpa lagi dengan TBM Academy. Kita di sini sedang berada di SMK Mitra Industri MM 2100, di mana kita berada di lokasi workshopnya ini. Workshop untuk tempat praktek dari hasil teori-teori yang telah disampaikan di kelas, otomatis nanti prakteknya di sini. Kita bersama dengan Bapak Gumilar sebagai instruktur di workshop ini. Mungkin sedikit bisa perkenalan terlebih dahulu, Pak. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Gumilar, bisa dipanggil Gumilar. Di sini saya sebagai instruktur di Prodi Teknik Pemesinan. Di Teknik Pemesinan sendiri saya ambil spesialis untuk CAD/CAM CNC, seperti itu, Pak. Ya, mungkin nanti sedikit gambaran apa itu CAD atau CAM ya, terus juga penerapannya terhadap industri seperti apa, dan apa value ataupun nilai ketika misalkan siswanya ataupun seseorang belajar CAD atau CAM kemudian diaplikasikan dalam dunia pekerja itu seperti apa, Pak? Baik, untuk aplikasinya sendiri di CAD/CAM, CAD/CAM itu adalah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan kalau menurut saya, seperti itu, dimana kita bisa membuat terlebih dahulu di sebuah desain di sebuah CAD, lalu kita masukkan program di CAM. Itu kita bisa mencegah terjadinya kerugian di setiap proses manufaktur gitu. Entah itu ada yang gagal atau NG, not good, seperti itu, karena CAM sendiri itu bisa melihat tingkat efisiensi dari mesin itu sendiri, lalu bisa melihat efisiensi waktu, jadi lebih mempermudah pekerjaan kita sebagai operator, seperti itu, Pak. Oke, berarti artinya dengan siswa ataupun nanti dari TBM Academy kita sama-sama berkolaborasi untuk SMK Mitra Industri ini, setidaknya hasil-hasil dari teori-teori yang sudah kita sampaikan otomatis nanti bisa berlaku di proses-proses di machining, di industri yang lebih presisi ya, tadi juga efisiensi juga. Ya, sambil nanti kita berbincang-bincang, sambil kita ke lokasi ataupun ke mesin, bagaimana penerapan ataupun siswa yang sedang saat ini mempraktekkan teori-teori tentang CAM-nya itu sendiri ya. Ya, untuk teman-teman ini bisa dilihat, ini adalah proses setting benda kerja. Setting benda kerja antara lain ada X, Y, dan Z. Kebetulan ini sedang menyeting aksis Z, di mana kita menggunakan Z setter. Bisa dilihat titik nolnya ada di permukaan benda kerja dari proses CAM-nya. Untuk titik nol sendiri itu bisa ditentukan dalam program CAM, seperti itu. Untuk CAD-nya itu hanya berbentuk benda 3 dimensinya. Bisa dilihat di sini, ini adalah proses setting drill, di mana setting drill ini menggunakan Z setter ya, karena drill ini di Z axis. Gitu. Ya, ini CNC milling. CNC milling. Dari CNC bisa ke proses mana lagi? Jika tidak ada proses lagi, biasanya kalau CNC langsung ke proses QC, Pak. Iya, QC langsung, karena CNC itu sudah nilai kekasarannya sudah sesuai, lalu presisinya tinggal dicek langsung oleh QC, seperti itu. Ya, ini berikut adalah proses di mana menggunakan mesin konvensional berupa turning atau bubut yang sering kali didengar oleh masyarakat awam, itu mesin bubut. Cara kerjanya mah hampir sama ya? Cara kerjanya hampir sama. Ya, sistemnya ini masih manual, Pak. Seperti itu, masih manual. Masih mengandalkan operator sebagai untuk menentukan hasil presisinya, Pak. Nah, ini sendiri untuk proses pengukuran benda kerja. Di
sini karena tidak menggunakan program komputer apapun, kita benar-benar menguji skill dari operator itu sendiri, Pak, gitu, agar hasilnya presisi dan tidak ada selisih antara cam dengan konvensional gitu, Pak. Betul, Pak. Jadi saat ini industri terkait machining dan juga terkait hal-hal yang sifatnya adalah manufaktur itu sedang naik kembali setelah pasca COVID ya. Untuk itu di SMK Mitra Industri ini bersama dengan TBM Academy bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak didik kita, salah satunya dengan sistem ataupun aplikasi CAD dan juga nanti dipraktikkan di CAM di mesin tersebut. Ya mungkin ada masukan ataupun saran dari Pak Gumilar untuk teman-teman yang ingin belajar masalah CAD dan CAM ataupun Ya, untuk teman-teman di sini saya juga masih belajar tentang CAD, CAM, CNC. Yang saya ketahui ketika kita akan melakukan sesuatu kita harus mencintainya dulu. Kebetulan di sini saya sangat cinta dengan CAD, CAM, CNC. Saya awalnya hanya ingin belajar gambar, tetapi karena ada aplikasi yang membantu proses gambar, akhirnya saya jatuh cinta pada aplikasi CAD, CAM, CNC seperti itu. Dan untuk proses aplikasinya sendiri, teknik gambar manufaktur itu sangat penting di dunia manufaktur karena gambar adalah sebuah informasi untuk saling komunikasi seperti itu, Pak, menurut saya. di kedepannya dengan adanya di SMK Mitra Industri ini bekerjasama dengan TBM Academy untuk sama-sama lebih fokus lagi di CAD CAM untuk menghasilkan produk-produk dalam negeri yang sangat berkualitas dan juga bisa mutunya terjamin yang dikerjakan oleh anak-anak kita semua, anak-anak negeri semua. Untuk itu makalah kita bangga dengan produk dalam negeri. Salah satunya kita belajar dengan CAD dan CAM untuk bisa mengaplikasikan penerapan di bidang industri manufaktur yang kedepannya semakin besar, dan kita yakin Indonesia kedepannya menjadi pusat industri manufaktur terbesar di dunia. Untuk itu mulai dari sekarang kita sama-sama punya rencana, dan bahkan bukan hanya rencana, kita sudah melaksanakan training tentang CAD CAM dan juga sudah mempraktekkan oleh siswa-siswa yang ada di SMK Mitra Industri ini dengan diinstruktur oleh Bapak Gumilar ini sangat luar biasa. Begitu mohon doanya dan juga supportnya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin saya dari kami, selanjutnya mudah-mudahan kita akan terus membuka kelas untuk CAD dan CAM yang berkolaborasi dengan seluruh anak-anak bangsa ke depannya untuk bisa memajukan dan juga menjadi anak-anak yang ataupun negeri yang bisa menjadi pionir dalam dunia industri manufaktur ke depannya. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.